إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali khatib mengajak semua kita termasuk diri khatib sendiri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta kita, pencipta seluruh yang kita miliki, pencipta seluruh yang kita butuhkan, pencipta langit dan bumi, penguasa dunia dan akhirat. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena di sisi Allah mereka-mereka yang pandai bersyukurlah yang mulia dan dimuliakan, dan hamba yang tidak pandai bersyukur akan menjadi hamba yang hina dan dihinakan. Semua kita atau mayoritas kita insyaallah sangat hafal firman Allah tabaraka wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur, kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Siapa yang tidak pandai bersyukur otomatis masuk kepada ayat berikutnya, wala in kafartum. Kalau kalian kufur, siapa yang kufur? Yang kufur adalah yang tidak pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat teramat dahsyat. Maka seorang hamba yang ingin mulia dan dimuliakan di sisi Allah tabaraka wa taala, dia harus pandai bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya, dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang paling penting adalah menyatakan bahwa seluruh yang kita miliki adalah milik Allah, bukan milik kita. Seluruh yang kita punya itu hanyalah sementara, amanah yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita, seusia kita, seumur kita, bahkan mungkin hanya segelintir daripada usia kita. Ketahuilah saudaraku muslimin hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, secara hakikat yang sebenarnya tak ada apapun yang kita miliki di permukaan bumi ini. Tak ada sesuatu pun yang kita miliki di permukaan bumi ini. Nihil yang kita punya di permukaan bumi ini tidak ada. Dan itu berulang-ulang di dalam ayat Al-Quran, puluhan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita akan hal tersebut. Salah satunya yang paling masyhur, yang insya Allah mayoritas atau semua kita hafal, ayat kursi. Di dalamnya Allah mengingatkan itu, hai manusia, engkau tak punya apa-apa di permukaan bumi. Engkau itu makhluk yang tidak memiliki apapun di permukaan bumi.
Semua yang ada hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Bukankah di dalam Al-Quran termasuk di antaranya dalam ayat kursi Allah berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah, milik dia lah, yaitu Allah, seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Dan ayat dengan makna yang seperti ini, makna sejenis ini, puluhan bahkan mungkin ratusan di dalam Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Untuk apa Allah mengulang-ulang kalimat ini? Untuk apa Allah tabaraka wa ta'ala mengulang-ulang kalimat di dalam Al-Quran? Milik Allah seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi. Kerajaan langit dan bumi semua adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah ayat yang sangat tegas Allah mengatakan, fama bikum wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, yang sekarang ada pada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Untuk apa Allah ulang-ulang kalimat ini? Untuk apa Allah ulang-ulang nada yang seperti ini di dalam Al-Quran? Agar mengingatkan kita, wahai manusia, engkau tidak punya apa-apa di langit dan di bumi. Engkau tidak punya apapun. Semua yang kau miliki milik Allah yang sedang diamanahkan kepadamu. Untuk Allah pindahkan amanah itu ke tangan orang lain, baik ketika engkau masih hidup atau setelah engkau meninggalkan bumi. Dan itu yang terjadi. Rumah kita, kendaraan kita, jabatan kita awalnya adalah milik orang lain yang diwariskan Allah kepada kita. Sebelum Allah wariskan kepada orang lain ketika kita hidup atau dengan wafatnya kita di permukaan bumi. Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah tanggung jawab dan amanah. Bagaimana engkau menjalankan amanah yang kuberikan kepadamu selama hidupmu? Dimintai pertanggungjawaban, dan semua kita beriman akan permintaan tanggung-jawaban itu. Allah akan meminta kepada kita pertanggungjawaban akan amanah yang Allah berikan kepada kita di dunia. Dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan. Akan tetapi yang ingin khatib tekankan adalah poin yang tadi khatib katakan di awal. Seorang insan, seorang muslim yang ingin patuh dan taat kepada Allah, yang ingin menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala, dia harus menanamkan di dalam hatinya yang sangat dalam tempat datangnya kejujuran yang tidak ada dusta. Dia harus meyakini, saya tidak punya apa-apa di permukaan bumi ini. Tidak ada yang saya miliki, tidak ada yang saya punya. Semua yang saya punya adalah anugerah yang Allah berikan kepada aku. Untuk apa semua ini? Agar menghilangkan kesombongan dari hati, agar menghilangkan keangkuhan dari jiwa. Karena kesombongan itulah yang telah menghancurkan manusia-manusia yang sangat besar, yang telah menghancurkan negara-negara yang sangat besar, bangsa-bangsa yang sangat besar. Rabb Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Alamin, sangat benci kesombongan dari diri seorang hamba. Dan untuk mengikis kesombongan itu sampai ke akar-akarnya, manusia harus mengerti bahwa dia tidak punya apa-apa, dia tidak memiliki apapun. Semua yang dimiliki anugerah Allah, semua yang dimiliki sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Saudaraku, pernahkah kita menyadari, pernahkah kita melihat tangan kita? Saya berkata, ini tangan bukan milik saya. Pernahkah kita bercermin, melihat wajah kita di cermin lalu menyatakan, wajah ini bukan milik saya, hanya anugerah yang sedang Allah amanahkan kepadaku untuk saya pakai. Kalau tangan ini adalah milik kita, pertanyaannya, kapan kita membuatnya untuk kita? Kapan kita merangkainya? Kapan kita membuat tulangnya, membungkusnya dengan daging? Kalau wajah ini adalah milik kita, kita tidak akan mau wajah itu menua kalau kita pemiliknya. Akan tapi tangan dan wajah dan semuanya itu adalah milik Allah. Dia akan berjalan sesuai dengan aturan pemiliknya, sehingga kulit yang ada pada tangan perlahan tapi pasti mulai kendor. Wajah itu perlahan tapi pasti mulai menua. Rambut yang ada di kepala perlahan tapi pasti mulai memutih. Tidak bisa kita atur sedikit pun. Kenapa? Bukan milik kita, milik Allah.
Namun Allah amanahkan kepada kita untuk kita gunakan di permukaan bumi ini. Kalau tangan ini bukan milik kita, kalau wajah ini yang kita pakai setiap hari bukan milik kita, tapi milik Allah, apalagi yang lainnya. Kalau seorang hamba sudah masuk ini dalam hatinya bahwa saya adalah seorang hamba yang diamanahi dan semua yang saya miliki adalah milik Allah, yang Allah mintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, suatu hal yang pasti akan terhindar dia daripada sifat sombong, dan sifat sombong itu adalah sifat yang akan mengantarkan dia kepada murka Allah. Apabila dia terhindar dari sifat sombong, niscaya dia akan terhindar dari murka Allah. Terhindar dari murka Allah, maka terhindar dari neraka Allah. Karena neraka, kata Allah, fabi'sa mathwal mutakabbirin, adalah tempat berkumpulnya, tempat berpulangnya, seburuk-buruk tempat berpulang dan berkumpul bagi orang-orang yang sombong. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita membaca Al-Quran dan mentadabburi apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang manusia-manusia sombong, bermula daripada Fir'aun, Namruz, sampai kepada musuh-musuh dakwah para nabi dan para rasul, walau namanya tidak kita kenal karena Allah tidak sebutkan. Allah hanya sebut malak, penguasa-penguasa di zaman Nabi Nuh, penguasa-penguasa di zaman Nabi Hud, Nabi Saleh dan yang lainnya. Dan termasuk di antara penguasa-penguasa yang kita kenal namanya dari umat Nabi Muhammad adalah Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, Amr bin Hisham la'natullahi alaih, juga ada Walid bin Mughirah dan yang lainnya. Apabila kita mentadabburi Al-Quran dan membaca Al-Quran dan menyimak biografi kehidupan mereka-mereka yang sudah pasti penduduk neraka, dengan nas yang ada di dalam Al-Quran, dengan nas yang ada di dalam hadis, kita melihat mereka semua orang-orang yang sangat sombong. Dan apabila kita mentadabburi lebih dalam, kita menemukan penyebab kesombongan mereka rata-rata dua. Pertama, harta, dan yang kedua, kedudukan di tengah manusia. Ini rata-rata penyebab kesombongan manusia adalah dua. Pertama, ketika Allah memberikan kepadanya kelebihan harta daripada yang lain. Yang kedua, ketika Allah memberikan kepadanya kelebihan kekuasaan dan tahta daripada yang lain. Sehingga kepada Nabi SAW mereka berkata, man ahsanu athatha wa ri'ya, siapa di antara kita yang paling baik hartanya? Man ahsanu nadiya, siapa kita yang paling banyak anggota dan pengikutnya? Dua kalimat ini yang mereka katakan kepada para nabi dan para rasul. Kalian lebih hina daripada kami lebih mulia daripada kalian, karena harta kami lebih banyak, kekuasaan kami jauh lebih tinggi daripada kalian. Maka sehubungan dengan khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua ini khatib ingin mengingatkan diri kita semuanya tanpa terkecuali, termasuk diri khatib sendiri, jauhkan kesombongan dari kita. Apatah lagi di saat Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kelebihan harta dan kelebihan tahta. Justru harusnya kelebihan harta dan kelebihan tahta apabila dilihat dengan baik harusnya membuat kita lebih bersyukur. Karena apabila Allah melebihkan kepada kita nikmat, Allah ingin kita lebih bersyukur daripada orang yang tidak Allah lebihkan daripada kita. Bukankah khatib telah bacakan ayat tadi, la in syakartum la azidannakum? Apabila kalian bersyukur atas nikmat yang kuberikan, berarti ketika Allah melebihkannya, maka sifat syukurnya harus lebih besar daripada yang kurang daripada kita. Akan tetapi manusia digoda oleh iblis dan bala tentaranya.
dimasukkan kepada sifat meninggi, membusungkan dada, sementara surga tidak untuk mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran soal surga, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kampung akhirat, kenikmatan di dalam surga. Kami akan peruntukkan kenikmatan surga itu untuk orang-orang di dunia tidak mau meninggi dan juga tidak ingin melakukan kerusakan. Dan apabila kita membaca firman-firman Allah di dalam Al-Quran, kita menemukan teriakan-teriakan penyesalan padang mahsyar, di antaranya ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Penduduk-penduduk neraka yang mendapatkan catatan kitab di tangan kiri diberikan dari arah belakang, mereka berkata ma aghna anni maliyah, ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun untukku. Halaka anni sultaniyah, ternyata kekuasaanku hancur dan binasa dan tidak ada efek dan bekasnya. Kenapa pembicaraan itu yang menjadi sesuatu yang Allah angkat ke permukaan? Karena penyesalan terbesar dari penduduk neraka ketika mereka tergoda oleh banyaknya harta yang mereka miliki dan tergoda oleh pangkat dan jabatan yang Allah berikan kepada mereka. Padahal di akhirat emas sepenuh bumi tak akan bisa untuk menjadi penebus diri dari azab neraka. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang meninggal dalam kekafiran, maka Allah tidak akan terima dari dirinya tebusan walau dengan emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi, tak ada orang yang punya emas sepenuh bumi. Namun kalau ada orang kafir, penduduk neraka, punya emas sepenuh bumi di akhirat, dia rela memberikan emas sepenuh bumi itu kepada Allah demi untuk menyelamatkan dirinya dari neraka. Wahai hayhat, itu tidak akan pernah terjadi. Allah tidak akan terima lagi apapun. Oleh karena itu, mari hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita campakkan dari diri kita kesombongan. Apatah lagi ketika ada hal-hal yang memang mengundang kesombongan itu dalam diri kita. Ketahuilah bahwa Allah, Rabb yang kita sebentar lagi akan rukuk dan sujud kepadanya, sangat benci sifat sombong dari diri hambanya. Yang hanya boleh sombong itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala, karena ia pemilik satu-satunya, ia penentu satu-satunya, ia pengatur satu-satunya, ia penguasa satu-satunya. Seluruh yang ada di langit dan di bumi hanya tunduk dan patuh kepada perintah dan larangannya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma inna nas'aluka al-jannah وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.